kita akan mulai pada kita. Sebelum itu, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu selama ini Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan dengan normal Tuhan. Kami tahu Tuhan di kondisi yang tidak mudah Tuhan buat semuanya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian ini Tuhan ini boleh jadi persembahan yang berkenan Tuhan dalam hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Okay. Siap memuji Tuhan, amin? Yes. Yeah.
kita siapkan hati kita buat nyembah Tuhan. Jesus, syukur yes, mari masuk ke dalam Tuhan. Jesus, syukur
Pagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dari Kristian Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang ia ucapkan Tuhan dari lidah bibirnya Tuhan itu boleh jadi kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan firman pada malam hari ini Tuhan itu boleh tertanam Tuhan, boleh tumbuh Tuhan, dan boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan menyerahkan ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, jadi di ayat ini kita diingatkan bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang sukacita dan juga dengan penuh kerelaan hati gitu. Di sini kita juga diingatkan gitu, ketika kita memberikan persembahan, hal itu artinya kita memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan. Kita bukan dalam tanda kutip invest atau meminjami uang yang kita punya ke Tuhan, terus kita berharap Tuhan akan mengembalikan hal itu berkali-kali lipat gitu. Nah, aku mau bilang itu adalah sikap memberikan persembahan yang salah. Ketika kita memberikan persembahan, hal itu harus didasarkan bahwa kita memang mau memberikan apa yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi ayo sama-sama kita belajar untuk memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan dengan hati yang rela dan tanpa paksaan. Jangan berpikir bahwa persembahan itu adalah suatu kewajiban atau persembahan itu adalah beban bagi kita orang Kristen gitu. Ayo sama-sama kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui apa yang kita punya. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, mengucap syukur buat segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahannya Bapa, kiranya Tuhan apa yang kami punya ini berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya apa yang kami punya ini bisa digunakan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom Community Harvest Church. Wah, berjumpa lagi kita di online service kita hari ini. Baik, are you still excited to hear the word of God? Amin. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur semalam hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh kembali berhimpun bersama mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan, kau tetap ada rencana yang mulia, rencana yang indah di dalam hidup kami. Kado Bapakku berdoa biarlah kau memberkati setiap orang yang melihat ibadah online ini dimanapun mereka berada.
Bapak biarlah kau sendiri yang berbicara secara pribadi, secara spesifik kepada setiap mereka. Berkati firman malam hari ini, biar waktu firman-Mu dilepaskan, firman boleh menjadi jawaban, boleh menjadi solusi, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi terang di dalam setiap musim, setiap pergumulan, dari setiap orang yang mendengar. Berkati setiap anak-anak-Mu, berikan mereka telinga seorang murid, hati yang terbuka, hati seperti tanah yang baik, supaya firman itu boleh tertabur, bahkan bertumbuh, bahkan berbuah berkali-kali lipat. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, saudara, tidak terasa kita berjumpa lagi di online service, dan saya berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap excited ya, untuk mengasihi Tuhan, tetap excited untuk tetap beriman, menunggu janji Tuhan terjadi di dalam hidup saudara. Baik, kalau kita melihat bahwa beberapa minggu ini kita melihat bahwa kalau kalian melihat ibadah online ya, kita tahu bahwa Edwin bicara mengenai bagaimana kita ini mengatasi kekhawatiran, deal with your anxiety. Lalu minggu lalu Ko Edwin berbicara mengenai how to facing the failure, bahwa setiap orang Kristen itu pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi firman Tuhan mengatakan 7 kali orang benar itu gagal, dan 7 kali pula dia akan bangkit. Jadi saudara, kegagalan itu bukanlah ending dari segalanya. Tapi melalui kegagalan itu Tuhan mau memproses kita untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Kita menjadi Christ likeness, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Baik, malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman, dan judul firman saya malam hari ini adalah This is not what I picture. Sekali lagi, this is not what I picture. Jadi ini tidak seperti yang aku gambarkan, yang aku bayangkan. Saudara, pernahkah kita mengalami sebuah momen di dalam hidup kita bahwa kita memiliki sebuah gambaran, sebuah persepsi akan sesuatu, tapi pada saat kita tiba pada kenyataannya, kenyataannya itu nggak sesuai dengan gambaran kita, tidak sesuai dengan bayangan kita. Nah, saudara, karena itu malam hari ini saya ingin mengangkat dari satu tokoh Alkitab. Saya percaya bahwa banyak kita pasti tahu, yaitu dari cerita Abraham. Oke, are you ready to read the Bible? Amen, amen. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Oke, Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 2 sampai 4. Ayat 2, di sana dikatakan bahwa jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Ayat 3, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tempat ini, tempat kamu diam sekarang. Baik, ada beberapa kaum mistik, ada beberapa kesalahan umum dari banyak orang Kristen. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham, langsung Abraham itu bisa langsung seketika percaya, ya, langsung seketika percaya, beriman, lalu dengan sepenuh hati, berjalan, lalu tiba di tanah perjanjian. Ini adalah sebuah pemikiran umum dari banyak orang Kristen. Kenapa? Karena banyak orang Kristen berpikir bahwa Abraham itu punya sebuah sebutan. Kita mencatat bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Sehingga orang berpikir bahwa, kalau memang menjadi seperti seorang Abraham, maka seseorang itu harus punya iman yang luar biasa. Ya, seseorang harus punya namanya great faith. Abraham kok nggak punya namanya great faith, iman yang luar biasa, dia nggak bisa disebut sebagai bapak orang beriman. Ini adalah konsepsi umum dari orang Kristen. Dan banyak kali kita berpikir bahwa untuk punya iman yang besar itu, harus seperti Abraham. Nggak boleh ngalami yang namanya kegagalan. Harus terus maju. Apapun yang terjadi, terjang ke depan. Tapi minggu lalu, Edwin sudah memberitahu bahwa sekalipun kita ini orang benar, anak Tuhan, kegagalan masih bisa terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudara, di pasal 7 ya, Kisah Para Rasul, Stefanus menceritakan
bagaimana awalnya Allah itu memanggil Abraham. Di ayat 2 dikatakan bahwa Allah yang maha mulia, the God of glory. Kata glory, kata mulia di sini mengacu kepada Shekinah glory, yaitu kemuliaan ada di dalam tempat maha kudus. Wah, ini kita nggak pernah lihat ya. Saya sendiri juga nggak pernah lihat Tuhan itu secara kasat mata, secara langsung ya, secara lihat face to face, nggak pernah. Tapi Abraham ini melihat. Dan dikatakan Alkitab mencatat bahwa ini adalah Allah yang maha mulia. Dia menampakkan diri pada Abraham pada saat Abraham itu masih di Mesopotamia, di Ur Kasdim, ya. Dan di sana pada saat Allah menampakkan diri, Allah berjanji, yaitu berjanji apa? Bahwa Tuhan akan memberikan kepada Abraham sebuah tanah perjanjian. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, Abraham harus keluar, ya di ayat 3, Abraham harus keluar dari negerinya. Syarat yang kedua, Abraham harus keluar dari sanak saudaranya. Ini 2 syarat, ya. Harus keluar dari negerinya, harus keluar dari sanak saudaranya, dan janjinya adalah Tuhan akan memberikan apa? Tuhan akan memberikan negeri, tanah, perjanjian. Inilah God's promise dalam hidup Abraham. Dan banyak orang berpikir ya, ini adalah hal yang mudah. Nggak mudah, saudara. Karena menurut catatan sejarah, Ur Kasdim itu adalah salah satu pusat penyembahan berhala. Bahkan di satu rumah, penduduknya satu rumah, kita bisa melihat puluhan berhala. Menurut catatan sejarah. Artinya Abraham tinggal di sebuah kota penyembah berhala dengan latar belakang seorang penyembah berhala. Wah, tetapi begitu Allah Maha Mulia ini menampakkan diri, wah, Abraham ini langsung terpikat, ya. Lalu Abraham mengikuti Allah yang panggilan dari Allah yang Maha Mulia. Nah, saudara, tapi ada yang terjadi. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan akan membawa Abraham pergi ke negeri yang akan ditunjukkan. Dan kita tahu dari dalam sejarah, negeri itu adalah tanah Kanaan. Tetapi ayat 3 di situ dikatakan, maka keluarlah Abraham ya dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Menetap di Haran. Pertanyaannya, kenapa Abraham menetap di Haran? Saudara, kenapa Abraham tidak maju lagi? Tapi kenapa dia stuck di satu tempat yang namanya Haran? Dan dia di situ hidup, akhirnya tidak mencatat berapa lama, tapi saya rasa cukup lama. Jadi Abraham ini, yes, pada awalnya dia memenuhi panggilan Tuhan. Tapi di tengah jalan dia stuck di sebuah tempat, sebuah kota yang namanya Haran. Saudara, bukankah seringkali kita seperti Abraham? Seringkali pada waktu kita mendengar firman, atau kita membaca firman, atau mungkin kita ikut KKR, atau kita ikut apapun lah ya, sesuatu yang rohani, waktu itu kita terjamah, ya kan? Kita tersentuh, kita merasa hadirat Tuhan dalam hidup kita. Wah, kita mungkin nangis, kita bertobat, kita mau ada konsekrasi, ya kan? Kita mempersembahkan, memberikan diri kita pada Tuhan. Saat itu momen sangat indah, sama seperti Abraham, melihat Allah yang Maha Mulia menunjukkan diri padanya dan memberikan perintah sekaligus janji. Wow, it's a beautiful skenario. Skenario yang sangat indah. Tapi di dalam perjalanan, ternyata tidak semudah itu. Kenapa? Karena Abraham stuck di Haran. Sama seperti tadi saya katakan, sehingga kita punya pengalaman indah dengan Tuhan. Kita berharap janji Tuhan, kita amin. Ya, bahkan kita memperkatakan. Tetapi dalam kenyataannya, di dalam proses ini, apa yang terjadi itu nggak seperti apa yang kita bayangkan. Seringkali saat kesulitan, saat masalah itu mulai muncul, saat jalan buntu itu kelihatannya ada, saat kita merasa sekeliling kita ini kok kelihatannya nggak sesuai dengan janji Tuhan, kita mulai berpikir dalam hati kita, this is not what I'm picture. Ini nggak seperti yang aku bayangkan. Ini nggak seperti yang aku gambarkan. Kok seperti ini? Harusnya kan seperti ini. Kok kenyataannya berbeda? Nah, saudara, sama seperti Abraham. Mungkin pada waktu dia mendengar panggilan Tuhan, dia beriman penuh semangat. Let's go. Okay, let's fulfill the promise of God. Tapi dengan perjalanan dia mulai merasa, jangan-jangan ya, yang ku dengarkan, firman yang ku dengarkan, janji Tuhan yang ku terima itu, jangan-jangan aku salah dengar. Jangan-jangan aku salah dengar. Karena kok
kenyataannya yang terjadi sekarang nggak sesuai dengan apa yang ku dengar, dengan apa yang ku terima. Saudara, karena itu saya mengajak kita baca lagi Alkitab. Kali dalam kitab Kejadian pasal 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke 5 ya. Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat kelima. Di sana dikatakan ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang diberfirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara, pos pertama saat Tuhan memanggil Abraham di Kisah Rasul pasal 7, ya Abraham ikut. Tapi Abraham hanya ikut di tengah jalan. Dan saat Abraham ikut tengah jalan, saat Abraham tidak mau melangkah lebih jauh karena dia berhenti di Haran, ada sebuah tragedi. Kalau tadi kita ingat tadi di Kisah Rasul pasal 7 dikatakan di ayat yang keempat, Abraham itu menetap di Haran. Sampai kapan? Sampai ayahnya meninggal. Saudara, pada waktu Abraham ini start, karena Allah memanggil dia, Allah memberikan janji. Abraham percaya. Abraham mau mengikuti. Abraham mungkin tidak memikirkan resiko. Dia start with faith. Dia mulai dengan iman. Tapi di dalam perjalanan, saat Abraham ini mulai melihat situasi itu mulai sulit. Atau Abraham stop di Haran. Atau mungkin saat situasi itu lancar, lalu merasa bahwa Haran ini tempatnya bagus. Karena di Kejadian dikatakan bahwa di Haran itu dia punya harta benda, bahkan dia punya hamba-hamba. Jadi dua situasi ya. Satu situasi sulit, satu situasi lancar. Merasa bahwa mungkin ini sampai di sini saja. Kita tidak mau lanjut lagi. Padahal planning Tuhan terhadap Abraham adalah Tuhan ingin membawa Abraham pergi ke tanah Kanaan. Tapi Abraham berhenti tengah jalan. Sampai ada sebuah tragedi, itu ayahnya meninggal. Saudara, saya mengalami yang namanya saya kehilangan seorang papa. Ya, jadi saya sangat tahu kehilangan seorang papa itu bagaimana. Dan waktu saya kehilangan papa itu, saya lagi di luar kota karena urusan kantor. Saya lagi di Trawas waktu itu. Bapak pagi-pagi jam 6 saya terima telepon dan BBM waktu itu bahwa papa udah nggak ada. So dari titik itu saya nggak tahu harus berbuat apa. Dan waktu perjalanan dari Trawas naik mobil kantor ya pulang ke Surabaya, I'm blank. Saya berusaha menguatkan diri saya, tapi kesedihan itu nggak bisa bohong. You lose someone that you love. Kamu kehilangan seorang yang kamu cintai. Dan saya nggak sempat lihat papa saya. Dan malamnya, setelah ngurus-ngurus ya saya sampai Surabaya itu sore. Malamnya saya ke kamar jenazah dia di jasa, di ruang S. Itulah saya lihat papa saya. Dan saya nggak sempat say goodbye. Saudara, dalam waktu saya melihat papa ya, saya merasa bahwa saya merasa saya masih belum jadi seorang anak yang bisa membahagiakan orang tua. Karena waktu itu saya janji sama papa saya bahwa saya akan belikan mobil, saya akan ajak dia jalan-jalan. Dan saya udah ngomong saya akan beli mobil itu di akhir tahun, bulan Desember. Tapi papa nggak ada di bulan Juni. Jadi I'm very sad, I'm broken. Dan waktu saya pulang ke rumah malam itu saya nangis di kamar. Saya merasa bahwa saya masih belum bisa berikan sesuatu. Dan di titik itu saya merasa bahwa Tuhan kok begini? Tuhan kenapa begini? Banyak question mark, banyak tanda tanya.
Tuhan, aku ini setia loh. Aku ini mencurahkan hidupku untukmu. Aku ini melayani rumahmu. Aku memperhatikan domba-dombamu. But why? You don't give me a chance to say goodbye to my dad. Pada papa saya, kamu berikan aku kesempatan untuk say goodbye pada papa. I'm broken. It's not easy. Saat itu saya selalu berpikir, this is not what I'm picture. Saudara, kalau hari ini Anda mengalami sama seperti Abraham, Anda pertama terima janji Tuhan, Anda merasa firman Tuhan itu ya dan amin, Anda mau belajar, taat, melakukan firman dan kehendak Tuhan. Tapi di tengah jalan suddenly there is something bad happen, sesuatu yang buruk, sesuatu yang kita nggak pernah duga. Lalu kita akan berkata, this is not what I'm picture. Ini nggak seperti yang aku bayangkan. Aku pikir ikut Tuhan itu indah, mulus. Yes, mungkin nggak mulus, tapi setidaknya beautiful in the end. Tapi Abraham mengalami saat dia tinggalkan tempat tinggal, sanak saudaranya, mengikuti janji Tuhan. Di tengah-tengah ada tragedi di dalam hidupnya. Dia kehilangan ayahnya. Di titik ini, saudara, kalau kita jadi Abraham, apakah kita mau tetap percaya terhadap setiap firman Tuhan, ataukah kita mau mundur? Kita mengatakan, no Lord, no God, I cannot trust your word anymore. Firman-Mu gak bisa dipercayai. Buktinya aku menuruti firman-Mu, ayahku meninggal. Abraham bisa gak berkata begitu? Oh, sangat bisa. Dan kita bisa gak berkata seperti itu? Oh, sangat bisa. Tapi kita melihat cerita Abraham di Kejadian pasal 12. Itu adalah untuk kedua kalinya Allah yang maha mulia itu menampakkan diri kepada Abraham. Dan di pasal 12 itu, saat Allah menampakkan diri kepada Abraham, apa yang Allah katakan? Kalau kita cek Alkitab, itu beda. Ya, apa yang Allah katakan pada Abraham di pasal 7, Kisah Para Rasul, dan Kejadian pasal 12, itu beda. Untuk yang panggilan kedua, Tuhan berkata apa? Pergilah dari negerimu, sama. Dan dari sanak saudaramu, sama. Ini ada bedanya. Dan dari rumah Bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kenapa? Di pasal Kejadian pasal 12, Tuhan menambahkan, dan dari rumah Bapamu. Karena Tuhan ingin memberitahu Abraham, yes, Abraham, aku tahu kesetiaanmu. Aku tahu kesukaranmu, kesulitanmu, keputusasaanmu. Di dalam dirimu kau penuh dengan tanda tanya. Kau berkata, this is not what I'm picture. Ini gak seperti yang aku bayangkan. Tuhan, aku tahu. Tapi Tuhan ngomong, let go. Let go. Let go. And move on. Move on. Tuhan mengatakan pada Abraham, Abraham, kali ini aku akan mengatakan hal yang sama. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Kau sudah setia terhadap hal itu, terhadap dua perkara itu. Kau pergi dari negerimu, kau meninggalkan sanak saudaramu. Tapi aku tahu dengan jalan. Aku tahu. Kau tidak mau maju lagi. Kau merasa mungkin nyaman di Haran, atau kau mungkin merasa jalan ini terlalu sukar. Sehingga kau stop di Haran. Dan di Haran kau mengalami sebuah peristiwa yang menyakitkan. Kamu kehilangan ayahmu. Tapi Abraham, karena tahu mengatakan yang ketiga, dan pergilah dari rumah Bapamu. Artinya, let go and move on. Saudara, kalau kalian mengalami sebuah kehilangan, penderitaan, apapun itu, kehilangan gak harus orientasi. Kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan kesempatan, kehilangan harta mungkin, dan lain-lain. Dan itu sudah terjadi. Dan let go and move on. Karena kita nggak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu. So, let go and move on. Kenapa? Saat kita let go and move on, Tuhan memberikan janji yang lebih besar. Amin. Pertama, Tuhan hanya memberikan janji pada Abraham di Kisah Rasul pasal 7 adalah hanya sebuah negeri. Tapi untuk panggilan yang kedua, di Kejadian pasal 12, Tuhan makan apa? Yang pertama, ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Pertama. Tuhan menambahkan lagi janjinya. Kedua,
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wow. Ketiga, aku akan memberkati engkau. Keempat, aku akan membuat namamu masyhur. I will make your name great. Kelima, engkau akan menjadi berkat. You will become the blessing. Keenam, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Wow. Abraham ini bisa menentukan berkat sama kutuk. Dan terakhir ketujuh, olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, dari satu janji, negeri, Tuhan menambahkan 6, jadi 7 janji. Dan ini terjadi saat apa? Saat Abraham mengalami kehilangan terbesar, salah satu kehilangan terbesar hidupnya, kehilangan ayahnya di Haran, tempat di mana dia berhenti untuk melangkah demi iman. Saudara, apakah kalian sudah mengalami yang namanya berhenti melangkah demi iman, berhenti mempercayai janji Tuhan? Kalau itu Anda bukan orang pertama. Abraham, bapak orang beriman yang luar biasa itu, leluhur bangsa Israel. Wah, luar biasa ya. Dia pun pernah ngalamin apa yang kalian alami. Dia pernah ngalamin namanya berjalan demi iman. Dia pernah ngalamin namanya berhenti melangkah demi iman. Dan percaya kepada apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Saudara, Abraham sama seperti kita. Dia pernah ada di puncak, dia pernah ada di bawah. Dia pernah menang, dia pernah gagal. Itulah hidup. Tapi saudara, apa yang Abraham lakukan? Saat Abraham let go and move on, Tuhan berfirman lagi kepada Abraham. Tuhan ada permintaan, harus keluar juga dari rumah bapaknya. Dan Tuhan menambahkan 6 berkat. Saudara, saya ingin mengencourage bahwa setiap kali kita mengalami masalah, nggak ada orang yang nggak mengalami masalah. Ya, semua orang hidup mengalami masalah. Hanya orang yang sudah meninggal, dia nggak akan mengalami masalah. Masalahnya beda ya. Masalahnya adalah masalah kekekalan kalau yang itu. Tapi selama kita hidup, kita akan mengalami masalah-masalah yang dialami semua orang. Tapi saudara, don't stop. Jangan karena masalah lalu kita nggak mau lagi percaya sama Tuhan. No. Karena masalah kita nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi ibadah online. No. Saudara, apakah bisa menjadi pegangan hidup kita? Yang menjadi pegangan hidup kita adalah firman Tuhan. Dan kenapa? Abraham itu kok bisa? Ya, dia ini let go and move on. Karena di dalam Mazmur pasal 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, saya percaya saat Abraham kehilangan ayahnya ada sebuah peristiwa yang broken his heart. Dan dia ingat janji Tuhan. Tapi apakah Tuhan meninggalkan? Di saat Abraham itu mengalami yang namanya titik terendah dalam hidupnya, apakah Tuhan itu meninggalkan saat Abraham ini gagal? Apakah Tuhan itu meninggalkan saat Abraham ini nggak setia? No. Paulus mengatakan sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Dan Mazmur mengatakan bahwa Tuhan itu dekat. Inggrisnya adalah Jehovah dwell. Tuhan tinggal dengan orang-orang yang patah hati. Abraham patah hati. Dia mengalami sesuatu yang this is not what I'm picture. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang remuk jiwanya. Kemudian Mazmur pasal 51 ayat 17. Mazmur pasal 51 ayat 19. Ya. Di sana katakan korban sembelihan kepada Allah. Apakah korban sembelihan kepada Allah? Ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Apa itu? Korban sembelihan kepada Allah. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Saudara, saat kita gagal, saat kita pertama kita, I believe in God's promise, I believe in God's word. Lalu tengah-tengah kita nggak lagi mempercayai karena kita merasa kok janji Tuhan nggak terjadi dalam hidup kita. Hidup kita tetap sama, hidup kita nggak makin naik tapi makin turun. Kelihatannya ya, nggak makin naik tapi makin turun.
lalu ada sebuah kegagalan, kita merasa, Tuhan aku sudah gagal. Tuhan pasti kamu gak mau pakai aku lagi. No. Saat kita bertobat, saat kita mau datang kembali, saat kita mau sekali lagi, believe His word, believe His promise, trust His heart, then itu adalah korban sembelihan. Tuhan tidak akan pernah memandang hina. Kenapa saudara? Karena Filipi pasal 1 ayat 6. Filipi pasal 1 ayat 6. Ini ayat saya yang terakhir. Paulus mengatakan bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Jadi setiap hal yang Tuhan sudah mulai dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita, Tuhan tidak akan berhenti. Tuhan tidak akan give up. No. Di kamu Tuhan tidak ada yang namanya give up. No. Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik. He who start a good work, dia akan meneruskannya. Inggrisnya bagus. Inggrisnya bagus ya. He will start a good work. He will finish it. Dia akan menyelesaikannya sampai apa? Sampai dia datang kembali. Itu sampai pada hari Kristus Yesus. So, saudara, kalau hari ini kalau Anda masih melihat online service, masih mengikuti online service, it means Tuhan masih belum selesai dengan hidup kalian. Tuhan masih belum selesai terhadap pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kalian. Karena Filipi 1 mengatakan dia sudah memulai pekerjaan yang baik. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah baik. Dia akan menyelesaikannya. He is the accomplisher. He is the finisher. Wah. So, saudara, apapun musim hidup kalian, don't give up. Tuhan masih ada di sana. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian walaupun kalian gagal. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan walaupun kalian mengecewakan Tuhan. No. Hatinya itu lebih luas dari lautan. Oke, so dari Abraham kita belajar. Abraham memulai dengan sangat baik. Dan saya percaya, saat Abraham memulainya, dia punya sebuah gambaran, dia sebuah bayangan. Wah, pasti perjalanannya seperti ini. Tapi pada saat dia mulai berjalan selangkah demi selangkah demi iman, dia stop di tengah-tengah. Diharan. Dan dia gak mau move. Sampai akhirnya sebuah tragedi. Ayahnya meninggal. Dia mengalami peristiwa broken heart. Kegagalan. Ya, marah, kecewa. Tapi di titik itu, dia kembali pulih. Dan Tuhan berfirman untuk kedua kalinya. Dan Tuhan kata apa? Let go and move on. Dan Tuhan menambahkan janji yang dia berikan pada Abraham dari 1 menjadi 7. So, saudara, don't give up. Kita tahu bahwa di dalam masa pandemi ini kita bisa ketemu secara fisik, banyak keterbatasan. Mungkin kalian sudah mulai bekerja, mulai memikirkan masa depan, ya. Mungkin prioritas juga mulai berubah, mungkin cara pola pikir, cara pandang, mindset mulai berubah. Saudara, kita bisa berdoa. Biarlah satu hal yang tidak berubah dalam hidup Anda, yaitu take Jesus as your first priority. Take Jesus as your first priority. Kadang-kala saya ini udah usia berapa? Udah 30 lebih ya. I just got married. Lalu harusnya di usia seperti ini banyak orang pasti berpikir adalah it's time for you to build your life, to build your family life, right? Harusnya nata hidup, mulai nata hidup keluarga. Tapi saya nata hidup. Saya nata hidup keluarga saya. I plan for my future. Yes, ya harus plan for your future. Tapi sometimes ketika masih pelayanan, kadang itu di dalam ada suara itu. Kamu yakin, Dewi? Udah usia segini masih mikirin gereja, masih sempat ketemu members, masih sempat nyiapin khotbah. Really? Itu waktunya untuk when you are teenagers, ketika kamu masih remaja, ketika kamu kuliah, atau ketika kamu masih start working. Ya, ini sekarang kamu udah usia 30 plus, kamu udah punya family. Yakin kamu masih mikirin ini? Come on. Yakin ini masih become your priority, masih jadi prioritasmu. Harusnya what become your priority is money, career, right? Business. Harusnya itu kan. Sometimes saya ngalamin itu. Tapi saat saya ngalamin itu,
I can testify to you. I say to Lord, my Lord Jesus, I know my first priority is always you. Is always you. Saya tahu, saya bukan orang yang punya banyak duit. Saya juga bukan orang yang terkenal. Aku hanya seseorang yang mungkin not many people know me. Tapi saya selalu ngomong sama Tuhan bahwa Lord, you always have my first priority. You always have my first priority. Saudara, jadikan Tuhan prioritas yang utama. Sama seperti Abraham. Bukan berarti saat saya ngomong ini saya pernah gagal loh ya. Saya sama seperti Abraham, gagal. Seringkali tinggal di Haran, ya kan? Seringkali stuck. Seringkali juga, this is not what I'm picture. Ini sebenarnya aku bayangkan janji Tuhan harusnya nggak seperti ini. Many times I fail. Tapi aku belajar yang namanya let go and move on. Move on itu artinya apa? I keep trust His word and His promise. I'm happy gitu ya. Mungkin 2-3 minggu ini saya ada kesempatan, I have opportunity untuk ketemu dengan beberapa members. I'm very happy. Ya mungkin secara fisik I'm tired gitu. Tapi urusan ketemu members I'm very happy karena saya masih bisa lihat kalian dan I'm happy. I'm filled with joy karena aku masih melihat nggak mudah. Kalian juga cerita about your life, struggles that you have, pergumulan. Tapi despite of the things ya, di luar semuanya itu, saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan terima kasih atas members ini yang masih faithful, yang masih setia, yang masih punya hati. I know it's not easy, mereka perlu struggle, kesulitan, tapi I thank God mereka masih ada buat Tuhan, buat gereja. So guys, saudara, saya mau encourage apapun yang kalian alami, jangan lupa kalian punya namanya Community Harvest Church. Kalian punya namanya gereja. Kalian punya namanya family. We are here. We are here to serve you. We are here to support you. We are here to pray with you. We are here to laugh with you. We are here to cry with you. Saudara, this is your family. So, kalau kalian ada problem, ada apa, just contact us. Kita bisa ngobrol, okay? Kita bisa fellowship, we can encourage each other. Kita nggak sendirian di masa ini. Kalau kalian merasa sendirian, kalian bisa kontak para pastor, ada aku Edwin, ada Venan, kalian bisa kontak para leaders, ada Priska, ada Edwin Christian, lalu ada aku, kalian juga bisa kontak yang lain, members yang lain. Let's we support each other. Masa ini nggak mudah, tapi let's be hand in hand, ya, hand in hand, and keep believing, keep believing His word, keep believing His promise. Karena Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang baik di dalam hidupmu dan Tuhan akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Amin. Oke, baik, mari kita sama-sama satukan hati kita, mari kita berdoa. Suduriya bakarabakuraba shikarabakaraba. Suduriya baharabakuraba shikarabakuraba. Bapak, terima kasih atas firman malam hari ini. Terima kasih atas teladan Abraham. Dia adalah seorang yang beriman, bapak orang beriman. Dia melangkah demi iman, tapi kau mencatat dalam Alkitab bahwa di tengah-tengah dia mungkin mengalami stuck, dia mengalami kegagalan. Bapak, seringkali kami seperti demikian. Kami sama seperti Abraham. Kami seringkali beriman, kami mempercayai janjimu, tapi karena keadaan, karena situasi, kondisi, kami mulai patah semangat, kami mulai merasa jenuh, kami mulai merasa lelah, dan kami mulai merasa tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Dan kami stop to believe you, stop to trust you. Tapi Bapak, aku berdoa bila malam hari melalui firman-Mu, Kau kembali menguatkan setiap kami. Kau kembali mengencourage setiap kami. Apapun pergumulan, apapun masalah, problem yang kami alami, Tuhan, Kau jauh lebih besar dari semuanya itu. Tuhan, mungkin hari ini kami tidak ada di padang yang berumput hijau. Kami tidak ada di pinggir air yang tenang. Mungkin kami ada di dalam musim di mana kami ada di dalam lembah kekelaman. Kami merasa sekeliling kami gelap, hopeless, tidak ada jalan keluar. Tapi Bapa, sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sekalipun kami gagal,
sekalipun kami tidak setia, Kau tetap selalu ada buat kami. Karena Tuhan, aku berdoa untuk setiap members dari Community Harvest Church. Tuhan, aku berdoa untuk Gigi, untuk Salim, untuk James, untuk Elvira, untuk Edwin, untuk Maudi, untuk Putra, untuk Shirley, untuk Danja, untuk Foni, Tuhan. Tuhan untuk James, Tuhan untuk Jevon, Tuhan untuk Noni, Tuhan untuk setiap nama yang aku tidak bisa sebut. Tuhan, kuatkanlah setiap mereka. Apapun usia mereka alami, pergumulan, mungkin mereka sudah berdoa, Tuhan, biar di waktu-waktu ini, biarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki mereka, terang bagi jalan mereka. Dan aku berdoa biar Kau membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Kau membuka tingkap-tingkap langit. Kau menunjukkan jalan. Kau menunjukkan tujuan hidup mereka. Kau menunjukkan prioritas dalam hidup mereka. Bapak, aku berdoa untuk setiap hati yang sudah mulai goyah. Setiap hati yang sudah mulai mau undur dari Engkau. Bapak, biarlah malam hari ini sekali lagi Kau men-encourage setiap member. Menguatkan mereka. Sama seperti Kau menguatkan Abraham. Kau menampakkan diri pada Abraham di Ur Kasdim. Kau menampakkan diri kepada Abraham sekali lagi di saat, di momen terburuknya, saat Abraham kehilangan ayahnya, yaitu di Haran. Jadi saudara, kalau malam hari ini kau ada di Haran, aku berdoa dimanapun musim yang kau hadapi, alami, Tuhan terus ada buatmu. Asal kau let go, dan kau move on. God can restore you. Dan aku percaya Tuhan, saat kau kembali menguatkan, kau akan memberikan janji yang berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hambamu selesai. Dan aku percaya Roh-Mu, firman-Mu terus berkarya di dalam hidup kami. Karena itu berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap orang melihat online service ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Wow, haleluya. Are you excited with the word of God? Saya berharap biarlah firman yang singkat ini bisa memberkati hidup kalian. Dan saudara, jangan lupa Community Harvest Church itu adalah family. Ya, whenever you need us, just contact us. Okay, we are here, and don't forget that the most important thing is Jesus is always with you, and take Jesus as your priority. Okay, God bless you. Jesus love you, and see you next time. Bye bye. Bagiku segenap jiwa